adik-adik yang ada di rumah. Kembali lagi bersama dengan kakak-kakak akan mengajar kamu untuk beribadah kepada Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup matamu dan tundukkan kepala. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk waktu hari ini. Kami boleh kembali memuji Tuhan. Dan terima kasih karena Tuhan menyertai kami sepanjang minggu lamanya. Tuhan berkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, apakah kamu pernah berjalan melewati ruangan yang gelap? Apakah kamu melihat benda-benda yang ada di sekitar itu? Kamu tidak bisa melihatnya. Kamu membutuhkan terang atau cahaya untuk menerangi jalan atau arah jalanmu. Nah, ini mengingatkan kakak tentang nama Yesus yang menyebut dirinya terang dunia. Ayat hafalan kita hari ini terambil dalam Yohanes 8 ayat 12. Yohanes 8 ayat 12b. Cara membacanya dari alamat isi kembali ke alamat. Kakak akan membacakan. Yohanes 8 ayat 12b. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12b. Nah, adik-adik bersama-sama dengan kakak, kamu bisa membacanya lewat slide yang ada di depan kamu. 1, 2, 3. Yohanes 8 ayat 12b. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12b. Sekarang kakak akan menjelaskan arti dari ayat hafalan kita hari ini. Akulah terang dunia, artinya Tuhan Yesus sendiri anak Allah yang sempurna. Ia datang ke dunia untuk mengambil kegelapan dosamu, karena semua manusia telah berbuat dosa. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan tinggal dalam kegelapan. Artinya siapapun, termasuk kamu saat ini, jika kamu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kamu tidak tinggal lagi di dalam kegelapan dosa, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Artinya Allah yang dari surga, Allah sendiri tinggal di dalam hatimu. Ia mengubah hidupmu dan ia ingin kamu selama-lamanya bersama-sama dengan dia. Kita akan membacanya sekali lagi. 1, 2, 3. Yohanes 8 ayat 12b. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12b. Sekali lagi adik-adik. Yohanes 8 ayat 12b. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12b. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, kamu tidak lagi hidup di dalam dosa. Apa yang harus kamu lakukan, yaitu mengucap syukur atau memuji Tuhan atas apa yang dia perbuat bagi temanmu atau bagi orang-orang di sekitarmu. Bagi kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu, kamu masih tinggal dalam dosa. Kamu perlu menerima Tuhan Yesus saat ini juga. Adik-adik, kita akan menghafal ayat hafalannya sambil bermain. Kakak akan memilih beberapa huruf. Kakak memilih huruf A. Setiap kata yang awalan huruf A, adik-adik berdiri. Sedangkan yang berawalan huruf yang lain, adik-adik duduk. Ya, 1, 2, 3. Yohanes 8 ayat 12b. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12b. Nah, sekali lagi adik-adik,
memilih huruf T. Adik-adik berdiri ya. Yohanes 8 ayat 12b. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12b. Sekali lagi adik-adik, kakak memilih huruf D. Yohanes 8 ayat 12d. Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Yohanes 8 ayat 12b. Nah, adik-adik kamu bisa menghafal ayat hafalannya sepanjang minggu ini. Nanti minggu depan kakak akan menanyakan, apakah kamu masih mengingatnya atau tidak. Stop! Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop! Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku, diami hatiku dan sucikan daku terus. Stop! Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop! Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Stop! Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Ampuni dosaku dan selamatkan jiwaku, diami hatiku dan sucikan daku terus. Stop! Ku mau katakan apa yang Yesus buat bagiku. Coba kamu menutup matamu selama 10 detik. Kita mulai ya, dalam hitungan ke-10 nanti. Adik-adik buka mata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wah, begitu sulit kan? Kita hanya dalam waktu yang singkat kita menutup mata. Apa yang kamu rasakan? Gelap. Kamu juga tidak bisa berjalan dengan lancar. Nah, apalagi orang yang ada di dalam cerita kita hari ini, sepanjang hidupnya ia ada di dalam kegelapan karena ia tidak bisa melihat. Wah, adik-adik, sebuah kota di Israel yaitu kota Yeriko. Ada seorang yang buta, namanya adalah Bartimeus. Setiap harinya Bartimeus ini ia berjalan atau ia dibawa oleh orang di pinggir jalan di kota Yeriko. Untuk apa? Untuk meminta minta karena dia tidak bisa bekerja. Nah, suatu hari teman-temannya ini mengunjungi dia. Mereka beritahukan kepadanya, Bartimeus, pernahkah kamu mendengar Yesus orang Nazaret itu? Wah, dia itu bisa menyembuhkan banyak mukjizat yang ia sudah lakukan. Beberapa waktu yang lalu ia memberi makan 5.000 orang dengan 2 ikan dan 5 roti. Dan ia bisa membangkitkan orang dari kematian. Bahkan yang pincang bisa berjalan. Dan dia juga bisa menyembuhkan orang yang buta bisa melihat. Wah, Bartimeus bilang, benarkah? Aku juga mau untuk disembuhkan. Dia simpan cerita itu di dalam hatinya. Tapi tahukah kamu adik-adik bahwa ada yang lebih menyedihkan daripada
butanya Bartimeus, yaitu kegelapan hatinya karena dosa. Kamu juga tinggal di dalam kegelapan dosa itu. Karena apa? Alkitab berkata di dalam Roma 3 ayat 10 dikatakan bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Artinya semua orang yang ada di dalam dunia ini, mereka berdosa, termasuk kamu dan juga kakak. Apa itu dosa? Kamu bisa ikut bersama dengan kakak. Dosa adalah segala sesuatu yang aku pikirkan, yang aku ucapkan, dan yang aku lakukan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Ketika kamu memukul temanmu, atau kamu tidak menurut kepada orang tuamu, kamu malas, kamu membenci, kamu tidak senang dengan temanmu, itu adalah dosa. Apakah kamu tidak pernah melakukannya? Semua orang pernah melakukan dosa. Nah, hukuman dosa yaitu terpisah dari Allah selama-lamanya, ditempatkan di tempat yang sangat mengerikan, yaitu neraka. Adik-adik, kamu tinggal di dalam kegelapan dosamu seperti Bartimeus. Kegelapan hati Bartimeus karena dosa lebih menyedihkan daripada kegelapan karena ia tidak bisa melihat. Suatu hari adik-adik, teman-teman daripada Bartimeus datang kembali memberitahukan bahwa Yesus akan melewati kota Yerikho. Wah, Bartimeus ia senang sekali karena ia tidak sabar, ia ingin disembuhkan dari butanya. Pada hari itu adik-adik, ia mendengar bahwa banyak orang berbicara tentang bahwa ia datang dan banyak orang yang lewat, tapi ia tidak bisa melihat. Wah, mungkin ia bertanya apa yang terjadi. Mereka beritahukan kepadanya, Yesus orang Nazaret akan lewat. Wah, ketika itu adik-adik, walaupun ia tidak bisa melihat, Bartimeus ini ia berteriak, dia memohon kepada Tuhan Yesus, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Mungkin dengan matanya yang buta, mungkin seperti ini, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Adik-adik, waktu itu mungkin karena banyak orang, Tuhan Yesus masih belum mendengar dia. Orang-orang yang mendengar itu, mereka bilang kepada Bartimeus ini, "Shh, diam kamu." Mungkin mereka terganggu karena teriakannya, atau mereka tidak senang juga kalau Bartimeus sembuh, atau juga mereka tidak suka kalau Tuhan Yesus melakukan mukjizat. Tetapi semakin orang itu menegur dia, apakah Bartimeus ini berhenti? Tidak, ia semakin berteriak, Yesus, anak Daud, kasihanilah aku. Wah, adik-adik, walaupun saat itu banyak orang, Tuhan Yesus mendengar teriakan Bartimeus dan ia berhenti. Wah, dan kita katakan tergerak hatinya oleh belas kasihan. Ia menyuruh orang untuk memanggil Bartimeus. Mengapa? Karena Tuhan Yesus mengasihi dan peduli kepada Bartimeus. Allah, ia sangat mengasihi kamu. Karena ialah yang menciptakan dunia ini, yang menciptakan laut, pohon, binatang-binatang, dan paling istimewa adalah manusia, yaitu kamu. Alkitab katakan di dalam Yohanes 3 ayat 16a, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Allah mengasihimu, Allah peduli padamu, Ia tahu kesulitanmu. Dan Ia Allah yang tinggal di surga, Ia kudus, tidak pernah berbuat dosa. Allah yang tinggal di surga itu, Ia mengasihimu seperti Tuhan Yesus, Ia mengasihi Bartimeus. Nah, adik-adik, setelah itu mungkin orang membawa
Bartimeus ini di depan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bertanya kepada Bartimeus, Bartimeus, apa yang hendak kamu inginkan aku lakukan padamu? Kira-kira Bartimeus mau apa ya? Tentunya Bartimeus mau melihat apakah Tuhan Yesus mampu untuk menyembuhkan Bartimeus daripada butanya. Ia mampu, bahkan ia mau juga menyembuhkan, yaitu kegelapan dosa yang ada di dalam hati Bartimeus. Sebab apa? Ia adalah anak Allah yang sempurna. Ia datang dari surga ke dunia ini untuk datang menggantikan hukuman dosamu dengan cara ia disalibkan, tangannya dipaku dan kakinya dipaku, dikasih mahkota duri. Adik-adik, waktu itu Tuhan Yesus ia disalibkan untuk apa? Untuk mengampuni dosa kamu. Dikatakan di dalam Kolose 1 ayat 14, Kolose 1 ayat 14 dikatakan apa? Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Yang melalui Tuhan Yesus dosamu dapat diampuni. Ketika ia disalib, ia mati, ia dikubur, tapi tidak mati selamanya. Ia bangkit, ia hidup, ia ada di surga. Ia mau kamu juga ada bersama dengan Dia di mana? Di surga. Nanti bila kamu percaya kepada Tuhan Yesus. Adik-adik, Tuhan Yesus, ia mampu mengampuni dosamu, menebus dosamu. Sebab ia Allah yang berkuasa. Ia mampu menyembuhkan juga sakit matanya Bartimeus. Adik-adik, saat itu juga hari yang sama, tidak menunggu besok. Wah, Tuhan Yesus berkata kepada Bartimeus, melihatlah. Wah, adik-adik, segeralah Bartimeus ia mencoba membuka matanya. Ia mulai melihat cahaya dan ia melihat orang yang di depannya. Siapa kira-kira? Tuhan Yesus. Wah, adik-adik, Bartimeus disembuhkan dari butanya. Tapi lebih daripada itu juga, ia juga diampuni dari kegelapan dosanya. Ia dibebaskan. Nah, adik-adik, waktu itu Bartimeus ia memuji Tuhan. Bahkan bukan hanya Bartimeus, orang-orang yang ada pada saat itu yang melihat itu, mereka sangat senang dan mereka memuji Tuhan karena yang dilakukan Tuhan Yesus bagi Bartimeus. Bagi kamu yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Allah mau kamu memuji Yesus karena apa yang diperbuatnya bagi orang lain. Kalau temanmu punya barang bagus, mainan contohnya, apakah kamu harus iri? Tidak, tetapi kamu bisa mengucap syukur dan memuji Allah. Terima kasih Tuhan, temanku punya mainan baru. Atau temanmu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Apakah kamu perlu, aku tidak suka, kenapa ia bisa ke gereja? Atau mengapa ia bisa berdoa? Tidak, tetapi harusnya kamu apa? Bersyukur dan memuji Tuhan. Atau nilai temanmu lebih bagus daripada nilaimu. Apakah kamu perlu iri? Tidak, tetapi kamu perlu memuji Tuhan. Karena apa? Karena apa yang dilakukan Tuhan Yesus bagi temanmu. Wah, adik-adik, Alkitab katakan ia mau atau Allah mau kamu senantiasa bersukacita. Di dalam Filipi 4 ayat 4, bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Allah mau kamu memuji Dia karena hal-hal yang Ia lakukan bagi orang lain. Nah, adik-adik, setelah itu di dalam sepanjang umur Bartimeus, ia mengikut Tuhan Yesus. Wah, bagaimana dengan kamu yang belum percaya kepada Tuhan Yesus? Kamu masih tinggal di dalam kegelapan dosamu. Tapi ingat, Allah
mengasihimu. Ia yang mengutus anaknya Tuhan Yesus mati atas dosa-dosamu, harusnya kamu tanggung, tetapi ia sudah gantikan. Alkitab katakan di dalam Roma 10 ayat 13 dikatakan apa? Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, dia akan diselamatkan. Berseru artinya kamu mengakui dosamu kepada Tuhan dan percaya bahwa dia adalah juru selamatmu yang sudah mati untuk menggantikan hukuman dosamu. Janjinya kamu diselamatkan, diampuni dari dosamu dan tidak tinggal lagi di dalam kegelapan dosamu. Maukah kamu hari ini menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatmu? Bila kamu mau, kamu bisa memanggil dia di dalam hatimu. Tundukkan kepalanya dan tutup mata. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena Engkau datang untuk mengampuni hukuman dosa kami. Terima kasih sudah mengangkat kami dari kegelapan dosa, sehingga suatu hari nanti kami bisa tinggal di surga, di tempat di mana Engkau berada. Terima kasih untuk hari ini, kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati anak-anak-Mu Tuhan yang sudah mendengar, dan biarlah mereka bertumbuh di dalam Engkau dan memuji Engkau. Berkati orang tua mereka supaya tetap sehat dan cukupkan kebutuhan mereka di masa-masa yang sulit ini Tuhan. Berikan mereka hati yang senang walaupun di rumah, belajar di rumah, dan Tuhan berikan mereka sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih buat adik-adik yang sudah mendengarkan firman Tuhan bersama dengan kakak melalui channel YouTube. Dan ingat, kamu tetap memuji Tuhan bagaimanapun keadaan kamu sepanjang minggu ini. Karena apa? Karena Tuhan mengasihi kamu. Dia tahu tentang kamu semua. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu minggu depan.